wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya selama saya sakit asam lambung sekitar 2,5 tahun lebih. Jadi di awal sakit asam lambung saya merasakan sensasi yang luar biasa. Rambut saya rontok, kepala keliengan, pusing, mata kabur, pundak sakit, tenggorokan sakit, panas, kering, seperti ada rasa terbakar dan tercekik. Dada juga panas, seperti ada rasa yang terbakar. Saya juga mengalami sesak nafas, jantung berdebar-debar sangat kencang, berkeringat dingin, perut terasa perih, semua tubuh terasa sangat sakit. Beberapa kali saya opname di rumah sakit dan dokter menyatakan kalau saya terkena sakit asam lambung. Saya menanyakan kepada dokter kenapa denyut jantung saya itu tidak teratur dan berdebar-debar keras, dan saya mengalami sesak nafas. Apakah saya terkena sakit jantung, dok? Atau mungkinkah saya terkena sakit paru-paru? Dokter menjelaskan bahwa jantung saya normal dan paru-paru saya juga bagus. Semua yang ibu rasakan itu karena efek dari sakit asam lambung. Sehebat itukah efek dari sakit asam lambung? Bahkan bukan itu saja, karena terlalu lama saya mengalami sakit asam lambung, saya pun mengalami yang namanya kecemasan tinggi, anxiety, psikosomatis. Setiap hari saya merasakan kecemasan dan ketakutan, efek dari sakit asam lambung yang tidak sembuh-sembuh. Ya, apabila ada suara burung, saya takut. Saya tinggal di rumah sendirian, saya takut. Saya minta ditemenin, tidur juga minta ditemenin. Ada berita kematian dari masjid atau musola, saya juga ketakutan. Banyak mikir, pikiran akhirnya bertumpuk-tumpuk dan itu menimbulkan depresi. Hampir setiap hari saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan sesuatu yang berat-berat sampai terbawa ke mimpi. Saya mimpi yang buruk-buruk. Dan ketika saya berkonsultasi dengan seorang dokter penyakit dalam, dokter menyatakan bahwa itu karena efek dari sakit asam lambung. Denyut jantung tidak teratur, sesak nafas, bukan karena sakit jantung atau juga sakit paru-paru. Itu semua efek dari sakit asam lambung. Dan sepertinya ibu ini butuh untuk ketenangan. Dokter menyarankan saya untuk periksa ke dokter kejiwaan. Saya bilang sama dokter, loh dok, saya ini nggak gila loh dok. Dokter menyatakan orang yang ke dokter kejiwaan itu bukan orang yang gila saja, bu. Orang yang depresi, punya tekanan pikiran yang berat, butuh ketenangan juga bisa diarahkan ke dokter kejiwaan. Di sana nanti ibu akan diberikan semacam terapi dan juga diberikan obat-obat untuk menenangkan diri. Tapi karena saya merasa bukan sakit yang mengarah ke kejiwaan, makanya saya tidak pernah mendatangi dokter ahli kejiwaan. Di awal sakit asam lambung, saya rutin minum obat dari dokter. Obat yang saya terima semacam sukralfat, antasida, ranitidin, omeprazol, lansoprazol. Tapi setelah sekian lama saya minum obat secara rutin, saya merasa tidak ada perubahan pada sakit saya. Sejak itu saya memutuskan untuk berhenti minum obat kimia. Hanya sesekali saja kalau saya merasa sangat perlu, baru saya meminum obat-obatan kimia.
Selanjutnya saya minum obat-obatan herbal dan ramuan-ramuan alami yang saya racik sendiri berdasarkan saran dari beberapa teman dan sekeliling saya yang pernah mengalami sakit asam lambung seperti saya. Saya memakai bahan-bahan alami seperti temulawak, kunyit putih, kunyit, daun sukun, dan juga air kelapa muda. Terlalu banyak memikirkan yang hal berat-berat. Kenapa sakit ini nggak sembuh-sembuh? Sesudah itu ada pula pikiran yang lain, misalkan tentang masalah keluarga, masalah keuangan. Semakin dipikir, semakin berat dan semakin berat. Dan itu juga mempengaruhi tingkat kesembuhan asam lambung kita. Semakin kita banyak mikir, asam lambung kita juga semakin tinggi. Dan untuk itu, makanya orang yang terkena sakit asam lambung disarankan untuk menjaga pola pikir. Jangan mikir yang berat-berat, jangan terlalu banyak stres. Supaya sakit asam lambung yang kita alami ini bisa cepat sembuh kembali. Saya mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari dalam diri saya. Rasa ketakutan, kecemasan yang berlebihan, perlahan-lahan saya hilangkan dan saya beralih ke pikiran yang positif. Setiap rasa sakit itu datang, jantung berdebar-debar, sesak nafas. Yang dulunya saya berpikir saya sakit jantung, saya sakit paru-paru. Sekarang saya beralih ke pikiran yang positif. Saya lebih cuek. Intinya kita harus cuek. Hilangkan pikiran negatif dan beralihlah ke pikiran yang positif. Mungkin dengan sakit asam lambung ini, Allah ingin menguji sampai seberapa jauh kesabaran kita. Dan mungkin inilah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Saya mulai berpikir untuk masa bodoh. Sakit itu tetap ada, tetap terasa. Tapi ketika saya merasa masa bodoh, cuek aja. Lama-lama rasa sakit itu dengan sendirinya teralihkan dan hilang dengan begitu saja. Memang inilah sakit paling aneh yang pernah saya rasakan. Saya mulai bangkit dari keterpurukan saya dari sakit asam lambung. Saya mulai melakukan aktivitas meskipun tidak bisa 100% seperti sebelum saya sakit asam lambung. Sedikit-sedikit saya lakukan semampu kekuatan saya, fisik saya. Karena saya merasakan sejak saya terkena sakit asam lambung ini, saya juga gampang sekali capek, kelelahan. Saya mulai melangkah keluar rumah. Saya hilangkan pikiran negatif, jangan-jangan nanti saya pingsan. Saya hilangkan, saya beralih ke pikiran positif. Saya bawa HP. Jadi waktu pertama saya melangkah keluar rumah sendirian, anak saya, "Ibu sendirian, nggak ditemenin?" Saya bilang, "Nggak usah ditemenin, nggak apa-apa. Ibu mau jalan-jalan. Ibu bawa HP, nanti kalau ibu kecapean, kalian saya telepon, tolong ibu dijemput. Ibu mau ketemu banyak orang, ibu ingin senang, ibu ingin refreshing." Jadi saya lakukan pelan-pelan. Saya terapkan dalam hati saya, ya Allah, inilah salah satu ikhtiar saya ingin mendapatkan jalan kesembuhan-Mu ya Allah. Apapun yang terjadi, semuanya saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Dan apa yang terjadi, terjadilah. Dengan jalan-jalan, itu merupakan salah satu cara saya untuk refreshing, menghilangkan kejenuhan, mengalihkan pikiran-pikiran yang berat, mengalihkan rasa kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Dan setelah saya
kerjakan hal itu rutin setiap hari. Alhamdulillah, rasa kecemasan, ketakutan yang dulunya selalu berkejaran dalam diri saya, rasa itu alhamdulillah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Intinya yaitu saya tetap berpikir positif, dan apa yang terjadi terjadilah, itu sudah mentok, paling mentok. Apa yang terjadi terjadi. Buat teman-teman yang sekarang sedang merasakan sakit asam lambung, saya doakan semoga Allah cepat mengangkat penyakit dari diri teman-teman dan segera diberi kesembuhan. Demikian video saya kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu kepada saya, silakan tulis di kolom komentar. Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.